Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan aja orang yang sudah cintai, sudah hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum, dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara, saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Nggak tahu. Nah, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya, ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia kentarnya pelayan. Wah, kalau gitu saya tidak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasihan Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi bersama pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang, yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal, dan biar itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya. Siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati sang raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Bisa kasih tos kiri kanan muka belakang. Gimana kabarmu hari ini? Sehat, puji Tuhan. Kabar yang luar biasa. Dan biarlah pagi hari ini setiap kita membuka hati kita, membawa seluruh hidup kita untuk kita percaya bahwa di dalam Dia ada kuasa yang menyembuhkan, yang membebaskan. Yang percaya katakan amin. Amin Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi hari ini sebab kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa,
Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap hati, Segenap hatiku memuji. sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. ku yakin kau. Kau hadir Amen. di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini ya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku sembah Tuhan, ku menyembahmu Yesus. Kau yang hadir di sini, kuasa-Mu nyata Yesus. Kau hadir di sini, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau besar, besar Tuhan, mulia Yesus Tuhan, agung mulia, besar Engkau Tuhan, karya-Mu ajaib, karya-Mu besar atas kami Tuhan, Kau yang ubahkan kami, Yesus, 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 Yesus. Sebab kami mempercayai Tuhan, Engkau ada di tempat ini, maka kesembuhan, mujizat terjadi atas kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyatakan keyakinanmu. Ku rasakan Amin. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali lagi mari nyatakan keyakinanmu kepada Tuhan bahwa Dia ada di tempat ini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita, Raja yang dahsyat dan besar. Haleluya. segala kemuliaan, hormat, pengagungan Amin. hanya bagi Engkau Yesus. Amin. Allah yang terus melakukan perkara-perkara yang dahsyat Amin. buat kota kami, buat Yes. bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Sebab telah diberkati tanahnya, Amin. telah diberkati airnya, Amin. telah diberkati udaranya, Amin. bahkan telah dipulihkan pemerintahannya, Ya. perekonomiannya. Kami percaya Tuhan, terus kami mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, pekerjaan tangan Tuhan yang heran ada atas bangsa dan kota kami. Kami percaya pemerintahan yang ada, Tuhan berikan pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang penuh dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami mau terus melihat Indonesia, kota kami Jember, penuh akan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, buat Pastor Timotius Arifin dan juga istri. Buat gembala rayon kami, Pastor Ishak Latif dan juga istri. Buat gembala kami di tempat ini, Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Kami percaya Tuhan, hikmat, pewahyuan, otoritas, kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas hamba-hamba-Mu. Kami percaya dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu, kami terus melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat. Ada mukjizat-mukjizat terjadi, dan biarlah kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu semakin diperluas dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami mau melompat, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersorak hanya demi Engkau Allah yang dahsyat, yang nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi. Terima kasih Bapak yang siap bersorak-sorak lebih lagi, sama-sama katakan Amin. Biarlah semua orang sorakan haleluya. Sebab kita adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Saudara dan saya dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Kita dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Amin. Menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan perang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan perang di dunia. perang di dunia. Kita dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, Menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan Terang di dunia. oh, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Hey. Ku mau menjadi Suaranya bisa lebih keras lagi, umat pemenang. menjadi pemenang Wow. dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. terang di dunia. Ku
siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang beri. Mari kita sama-sama berlari kepada tujuan Tuhan. Panggilan surgawi. Hey! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu yang Lihatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari kita berlari bersama-sama. Oh, yeah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biarlah setiap roh kita tetap menyala bagi Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, jangan izinkan roh kita menjadi padam. Kiranya roh Tuhan yang hidup penuhi kita semakin membakar semangat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir. Yes, amin. Jiwaku tenang. Bersamamu yang dalam naunganmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Amin. Di altarmu menyembahmu. Ini hati kami Tuhan, kami buka untuk Engkau. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah. Ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Bekerja dan berkaryalah Tuhan. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah. Ku buka hati
kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku, amin. Ku siap terima, kami siap terima kuasa-Mu, amin. Hidupku bagimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Ku menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar. Mari sekali lagi katakan, ku buka hati Tuhan. Oh, jamah siap kami Tuhan, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, pada pagi hari ini Engkau yang mengambil alih acara ibadah saat ini Tuhan. Sekarang Engkau ada di setiap kami, bahkan Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa segala tulisan kudus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang berjalan di dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan, dan urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik itu sudah ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua. Gimana kabar saudara? Luar biasa. Kalau dari beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang paradigma, saat ini juga tetap kita belajar yang namanya paradigma. Kalau kemarin minggu-minggu yang lalu bagaimana kita diajar tentang paradigma kita, tentang kita memandang Tuhan, bagaimana cara kita memandang diri kita, dan bagaimana cara kita memandang orang lain, itu sangat penting. Karena itu yang akan membuat respon kita. Setelah kita memiliki respon, kita akan mengalami yang ini, bertindak terus. Kalau kita tidak memiliki cara pandang bagaimana kita melihat Tuhan, dan bagaimana kita melihat diri sendiri, dan bagaimana kita melihat orang lain, pada waktu cara pandang kita salah, maka tindakan kita akan salah. Terus minggu kemarin juga dibagikan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, hidup kita. Kalau kemarin dibagikan bahwa kita ini adalah lebih dari seorang pahlawan. Seorang pahlawan
tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mementingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada minggu ini, pada hari ini, juga bagaimana kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul. Para Rasul 2, 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita bisa belajar dari para rasul bagaimana para rasul membangun hubungan, membangun jembatan antara masyarakat dengan Tuhan, antara masyarakat dengan para rasul. Jadi orang yang belum menerima, pada waktu itu orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, para rasul bercerita, yaitu pada waktu itu Petrus berkhotbah, sehingga banyak orang datang kepingin tahu bagaimana Petrus berkhotbah. Setelah itu pada waktu Petrus berkata, ayo bertobat, mereka rela memberi diri dibaptis. Demikian juga bagaimana saudara memandang hidup saudara atau diri saudara pada saat ini. Saya dapatkan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya adalah bangsa yang dipilih. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, karena apa? Saudara adalah orang-orang pilihan. Saudara adalah imamat yang rajani. Imam, tugas imam apa? Sebagai penghantar jemaat kepada Allah. Bukan cuma sebagai imam, tetapi saudara adalah raja yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini judul yang saya bawa jembatan. Saudara adalah jembatan antara masyarakat dengan para rasul. Supaya setiap jemaat, setiap orang-orang atau masyarakat yang belum mengenal Tuhan, ini boleh mengenal Tuhan melalui kumpulan rasul-rasulnya. Di sini mereka boleh diajar, dilatih, dididik, supaya mengenal Tuhan. Dikatakan jembatan di sini, kalau dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan adalah jalan yang dibuat dari bambu, kayu, beton, atau sebagainya, yang direntangkan di atas sungai, jurang, tepi pangkalan, dan sebagainya. Titian besar, perantara atau penghubung. Nah, saudara adalah penghubung, perantara. Pedoman permasyarakat umum perencanaan, jembatan adalah suatu konstruksi bangunan sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus karena berbagai kondisi. Ini juga yang terjadi dalam setiap masyarakat. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena dosa ini yang membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Dan saudara ada
di tempat ini, yaitu sebagai pengantara, sebagai imam-imam Allah, sebagai jembatan Allah untuk mereka bisa mengenal Allah yang hidup. Setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kondisinya adalah terputus, terpisah dari Allah. Tetapi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan kita dijadikan imam Allah untuk apa? Menjadi pengantara, menjadi jembatan antara masyarakat yang belum mengenal Allah, sehingga mereka boleh memiliki pengenalan akan Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Jembatan adalah suatu bangunan. Harus kuat. Karena apa? Yang lewat di atas jembatan itu macam-macam. Ada pejalan kaki, ada penaik sepeda pancat, ada pengendara kendaraan bermotor, bahkan ada mobil yang lewat, bahkan ada truk yang lewat, bis. Dan itu memiliki beban yang bermacam-macam. Kalau jembatan itu dibuat hanya dari bambu, dari hal yang kecil, ya mungkin hanya bisa dilewati pejalan kaki. Tetapi jembatan yang harus dibangun antara penghubung antara pulau yang satu dengan yang lain itu harus kuat. Supaya apa? Semua kendaraan itu boleh lewat. Demikian juga kehidupan kita sebagai jembatan, sebagai pengantara di antara manusia dengan Allah atau masyarakat dengan Allah, kita harus kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Apa yang kita perlukan? Yang pertama, kita harus tekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Untuk bertekun ini mudah, Banda? Tidak mudah kan? Tetapi ini yang bisa dilakukan, yaitu pada waktu bertekun ini memiliki komitmen. Saya belajar tentang ketekunan ini mulai pada waktu saya menerima Yesus bersama istri, masih di Bali. Saya bertekun dalam pengajaran. Setiap malam saya KM, ngikuti KM. Kalau di sini kan 1 minggu 1 kali, sekarang saya ada 2 kali. Kalau dulu di Bali bisa 3-4 kali. Saya bertekun dari hal-hal yang kecil. Christian dulu waktu masih bayi, dari umur 6 bulan sudah ikut KM. Bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasulnya. Bertekun itu tidak mudah. Kayak saya membangun doa pagi yang diadakan di Rock ini setiap hari Sabtu. Kalau sekarang enak, tinggal ngeklik aja sudah keluar karena pakai Zoom. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, setiap pagi saya harus riwariwi dari desa ke Jember. Rintangannya apa? Hujan, capek. Tapi saya bertekun sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau dibilang absennya tuh kalau lobang ya mungkin karena 1-2 aja, karena satu hal yang memang sangat tidak bisa dihindari. Tidak gampang untuk melatih ketekunan ini. Karena apa? Kepentingan diri sendiri itu dilepaskan. Bertekun juga kalau kita lihat di dalam Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh,
sebab didirikan di atas batu. Ternyata ketekunan membuat apa? Kekuatan, tahan uji. Kalau hari-hari ini, apa yang saudara tekuni? Sudahkah saudara bertekun di dalam pengajaran para rasul? Sudahkah saudara bertekun di dalam ibadah? Karena pada waktu kita bertekun, kita sama seperti seorang yang membangun rumah di atas pondasi batu. Sehingga pada waktu badai itu menggoncang, banjir, angin itu menggoncang kita tidak akan bergeser. Karena kita akan memiliki suatu pondasi. Dengan ketekunan ini kita sedang membangun yang namanya pondasi. Saya di rumah banyak hal yang bisa membuat saya goncang. Seperti karyawan. Dari beberapa karyawan dia berhenti, usaha sendiri, ya enggak masalah. Karena saya memiliki pondasi. Saya berdiri di dalam pondasi yang kuat. Saya tidak bersandar kepada manusia, tetapi saya bersandar kepada Allah yang menjadi pondasi saya. Banyak hal di waktu pandemi, semua perekonomian digoncang. Tetapi pada waktu saya bertekun, saya tanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ternyata Tuhan berikan hikmat-hikmat. Dan ini yang didapat dari mana? Dari persekutuan. Tentang bertekun, kalau kita lihat di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ayo, setiap kita bergandengan tangan untuk apa? Sama-sama beribadah. Saling di WA. Kalau ada rekan yang enggak KM atau apa, ditanyain. Ada yang enggak ibadah, ditanyakin. Supaya apa? Supaya ini yang membuat kita tuh kuat di dalam persekutuan ini. Ini yang mengajar kita untuk terus memiliki yang namanya ketekunan. Yang kedua, supaya kita memiliki suatu pondasi yang kuat, yaitu bersyukur atas pengorbanan Kristus dan tetap berdoa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di Kisah 2:42b, Matius 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanan, makanlah, inilah tubuhku. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita bisa kuat karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, itu Tuhan manunggal di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita kuat. Hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan manusia. Karena kata firman Tuhan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita harus memiliki yang namanya keintiman. Memiliki yang namanya doa. Sudahkah saudara memiliki yang namanya mesbah doa? Kalau saya dulu tidak berani bilang tentang mesbah doa ini. Karena saya baru-baru ini baru bisa belajar yang namanya mesbah doa bersama istri. Berapa tahun dari saya mengenal Tuhan sampai anak-anak besar dan anak-anak ada di Jember semua. Itu baru saya bisa membangun yang namanya mesbah doa. Kalau saya menghimbau pada saudara,
Kalau bisa jangan nunggu sampai tinggal berdua aja. Kalau sehari-hari ini anak-anak ada di dalam kehidupan saudara, masih bersama-sama, mulailah bangun yang namanya mesbah doa ini. Mulailah kita itu menjadi satu. Seperti Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka bersatu, Tuhan sendiri bersatu. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita? Ini yang Tuhan mau, supaya kita kuat. Karena Tuhan mau bahwa kalau kita melangkah, jangan hebat di luar, tetapi kita harus hebat dari dalam dulu. Tuhan pulihkan apa? Yerusalem dulu, keluarga dulu Tuhan mau pulihkan. Baru kita bisa keluar. Kita menjadi jembatan dulu di dalam keluarga kita. Baru kita bisa menjadi jembatan di luar. Bagaimana kita membangun jembatan antara gereja dan masyarakat? Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kalau saya lihat pada waktu jembatan Wirolegi dibangun, itu sangat merepotkan. Karena apa? Jalannya tetap dipakai, jembatannya tetap dibangun. Macet. Jadi kalau saya lewat ke sana, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam ngantri. Mau ngelewati jembatan aja gitu loh. Kadang saya muter lewat Ajasa, kadang lewat kampus, muter lewat Pakusari. Itu pada waktu jembatan Wirolegi dibangun. Ini menandakan apa? Tidak mudah untuk membangun jembatan ini. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Tapi bisa. Yang pertama yang perlu dibangun yaitu kesatuan hati. Kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Membangun kesatuan hati ini tidak mudah. Ini harus dibangun dari sedini mungkin. Di dalam keluarga dulu, tidak usah ke masyarakat dulu. Di dalam keluarga. Salah satu contoh lah. Mau beribadah. Ayo besok hari Minggu kita mau beribadah. Kadang suaminya yang datang duluan. Habis gitu disusul anak-anaknya dan istrinya. Ini tentang kesatuan di dalam keluarga. Tidak mudah. Mau berangkat aja padahal punya mobil bisa sama-sama berangkat. Tapi ini tidak mudah. Membangun kesatuan hati ini. Ini dimulai dari keluarga kita. Baik itu mau komsal. Ayo sama-sama. Anak-anak sudah ada tempatnya komsal, ayo diingatkan. Kita harus komsal supaya kuat. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Membangun kesatuan hati ini berbagai macam opini yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam artian itu kita punya hak. Orang lain juga punya hak. Tapi menundukkan setiap kepentingan kita pribadi demi pribadi, itu yang susah. Karena di dalam setiap kehidupan pribadi itu ada yang namanya prioritas. Mereka punya prioritas sendiri, anak saya punya prioritas sendiri, istri saya punya prioritas sendiri. Dan ada tujuannya juga sendiri-sendiri. Ada yang sebagai pelajar, ada yang sebagai pekerja. Tapi semuanya itu bisa disatukan dengan pada waktu
kita tanggalkan semua apa yang bersifat pribadi itu kepada apa? Pikiran Kristus. Itu dimulai harus dari keluarga. Kalau saya lihat di Efesus 2 ayat 19 sampai 22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita semua ini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Tumbuh di dalam pengajaran para rasul, sama pengajarannya. Terus dasarnya juga sama. Tapi kenapa kok beda-beda pola pikirnya? Tentang ibadah. Harus begini, harus begini. Ayo, kita satukan hati. Hati-hati ya, dengan yang namanya untuk membangun kesatuan hati ini tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa, saya ulangin. Karena yang harus dihindarin yaitu apa? Kadang orang itu gagal untuk rendah hati, untuk membangun yang namanya persatuan. Merasa dia lebih unggul, dia lebih penting. Sehingga dia lupa akan kepentingan orang lain. Yang kedua, memiliki asumsi. Apa sih asumsi itu? Dugaan sementara yang dianggap benar, atau landasan atau pikiran yang dianggap benar, walaupun sementara, tapi yang belum terbukti kebenarannya. Lek tak pikir itu begini-begini ya. Lek tak pikir terus, kapan kerjain gitu loh. Kapan kita bersatu, lek tak pikir, oh dia sibuk, tak bisa. Tidak bisa. Kalau kita hanya memiliki asumsi dengan diri sendiri, tetapi biarlah kita, setiap asumsi kita, pemikiran kita landasi dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Boleh berasumsi, tapi kembali, firman Tuhan sebagai filter, benar enggak? Apa sih? Kata Tuhan ini apa tentang ini? Jangan sampai kita memiliki asumsi yang membuat apa? Perpecahan. Nah, pada waktu itu terjadi perpecahan, tidak terjadi keselarasan, tidak jadi kesamaan. Seharusnya dengan persatuan ini, dengan kesatuan hati ini yang tujuan kita harus sama, goal kita harus sama, cara kita menyampaikannya meskipun berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama untuk terciptanya suatu kesatuan. Jangan sampai dengan asumsi yang kita miliki, ini membuat yang namanya perpecahan. Oh begini, seharusnya begini. Nah pada waktu roh pemecah itu ada di dalam setiap kehidupan kita, ini yang bahaya. Karena itu apa? Keinginan daging. Firman Tuhan bilang apa? Tentang keinginan daging. Hawa nafsu, roh perpecahan, pesta pora. Ini yang nggak boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Hati-hati loh. Kalau sudah ada ini, harus tanda seru di dalam kehidupan kita. Oh iya ya, kok bisa begini ya? Jadi setiap asumsi yang kita miliki, itu harus dilandaskan dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya punya pola pikir begini. Tapi ayo kita cross check di dalam kehidupan kita, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Benar enggak ini menurut firman Tuhan? Kalau ini membuat perpecahan, enggak ada damai sejahtera, sudah diganti dengan asumsi yang memiliki damai sejahtera. Enggak apa-apa berasumsi. Tapi dalam artian harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat kita itu bisa namanya membangun yang namanya kesatuan hati. Demikian juga saya membangun kesatuan hati ini enggak mudah. Saya dari kecil anak-anak, untuk mereka bisa beribadah, ayo beribadah.
Tidak gampang. Tapi puji Tuhan, dengan ketekunan bisa tercapai. Sampai sekarang anak-anak bisa melayani. Untuk membangun kesatuan hati, membangun doa bersama istri. Tidak mudah. Sampai, ya kalau katanya orang Jawa tuh gegeran. Karena saya ngantuk, dia sudah bangun. Saya bangun, dia masih capek. Tapi pada waktu kita bisa menanggalkan kepentingan kita, kita ambil apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita untuk membangun suatu kesatuan hati. Akhirnya bisa. Sampai saat ini saya terus membangun mesbah. Bersahati bersama istri, saya terus belajar sampai saat ini. Bukan cuma sampai saat ini, tetapi saya kepingin bahwa kesatuan ini sampai saya panggil, Tuhan memanggil saya. Itu yang pertama, tentang kesatuan hati. Yang kedua, memiliki gaya hidup memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya dan janganlah sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memiliki gaya hidup memberi dengan sukacita ini juga tidak mudah gitu loh. Karena dari kecil, kalau dulu saya di dalam lingkungan saya, sudah diajari hemat pangkal kaya, nabung. Kalau kamu dapat penghasilan 10.000, ya ditabunglah 2.000. Hal-hal begini itu sudah diterapkan dari kecil. Memberi, ada orang datang, ojo dikasihin, males enggak itu. Dikasih terus, ya apa dia mau bisa usaha. Nah, hal-hal begini sudah dicekokkan dari kecil gitu loh. Jadi dari kebiasaan dulu itu juga bisa terbawa gitu loh sampai saat ini. Tapi dengan paradigma yang baru yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, kita boleh belajar dengan merubah. Kalau memberi menurut manusia lama, dulu itu begini. Tetapi pada waktu kita memiliki paradigmanya Tuhan tentang memberi, apa yang Tuhan katakan tentang memberi? Kalau kita bisa belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia memberi nyawanya bagi kita, supaya kita yang mati beroleh hidup di dalam dia, itu pemberian yang luar biasa. Dua Korintus 9 ayat 6 dikatakan bahwa, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Amsal juga katakan, Amsal 3, 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yesus juga menyatakan di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bahkan Mazmur juga katakan di Mazmur 112 ayat 5 dikatakan bahwa memang benar bahwa mujurlah orang yang memberi belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sangat berbeda. Apa yang saya terima dulu, paradigma yang saya terima dulu, dan pada waktu saya mengalami pertumbuhan pola pikir dengan pola pikirnya Tuhan,
itu sangat berbeda. Jadi saya belajar menerapkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena apa? Apa yang kita ukurkan itu juga akan yang diukurkan di dalam kehidupan kita. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan para rasul. Dan di sini mereka bisa bertumbuh dan mengenal yang namanya Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki gaya hidup memberi. Seperti Yesus sudah memberi contoh bagaimana dia mengorbankan, memberi nyawanya sebagai tebusan untuk kita, supaya kita beroleh hidup di dalam Dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Milikilah gaya hidup bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Miliki gaya hidup bersyukur ini juga tidak mudah gitu loh. Kalau kita melihat orang-orang yang lagi kena masalah, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ini tidak mudah memang. Saya belajar memiliki gaya hidup bersyukur juga tidak mudah. Di waktu pandemi, dengan kondisi bengkel yang sepi, cuma kadang ada 1, ada 2, secara manusia minus gitu loh. Tapi saya belajar memiliki gaya hidup bersyukur ini, saya terus mengucapkan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini yang melimpah-limpah. Kadang nggak ada sama sekali yang datang, tapi itu yang saya terus lakukan. Tapi ternyata di balik itu semua, Tuhan berbicara, kesempatan kamu sekarang ini sela katanya. Dalam artian istirahat, belajar. Itu yang ada di pikiran saya, yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya gunakan waktu-waktu yang ada pada waktu kesesakan itu terjadi. Komunikasi saya dengan Tuhan, saya tingkatkan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau itu yang saya kerjakan. Saya belajar mendengar. Saya belajar apa sih progresnya Tuhan ini ke depannya apa. Cuma Tuhan berbicara belajar. Belajar bubut, belajar ngelas, belajar ngepres peleng, belajar giling daging. Dan hari-hari ini yang saya kerjakan semua gitu loh. Jadi pada waktu saya bersikap bersyukur, memiliki gaya hidup bersyukur, demikian juga bukan cuma saya ya, tetapi anak-anak, istri terus menyupport, mendukung. Akhirnya kami bisa keluar dari zona itu, zona yang tidak enak itu. Dan yang terakhir, sudah tidak ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo setiap kita, Tuhan mau sebagai imam-imam Tuhan dan sebagai raja, kita itu sebagai raja diangkat oleh Tuhan, memiliki otoritas, kita itu dijadikan Tuhan itu pengantara, kita sebagai jembatan. Milikilah itu. Yang pertama tadi, kesatuan. Membangun kesatuan hati. Yang kedua, memiliki gaya hidup memberi dengan sukacita. Dan yang ketiga, memiliki gaya hidup selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Saudara, dengan paradigma baru pagi hari ini, bahwa satu identitas ya, kalau boleh dibilang bahwa saudara dan saya adalah sebagai penghubung. Jembatan itu adalah penghubung, saudara ya. Oleh sebab itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita adalah alami, hidupi apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu percaya dalam hidup ini
apapun keadaan kita, itu Tuhan mau pakai sebetulnya untuk menyatakan kuasa kemuliaannya melalui kita, supaya orang lain yang melihat kita, mereka melihat Tuhan. Jadi persoalan kita semua sama. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara memberi diri hidup kepada Tuhan, kemudian saudara melayani pekerjaan Tuhan. Saya beritahu buat saudara, bukan berarti masalah kita selesai. Tetapi yang Tuhan mau adalah begini, masalah kita Tuhan mau pakai supaya kita bisa membawa orang yang punya masalah. Ini loh, kalau aku bisa karena aku punya Tuhan. Nah itu jembatan, itu penghubung. Ini loh, siapa yang tidak punya masalah? Kalau saudara tanya saya, datang ke rumah, saya kasih tahu masalah saya. Gitu saudara ya. Soal apa? Tidak punya uang? Pak, pernah tidak punya uang? Pernah. Tapi saya bisa bersaksi bagaimana ketika saya bersyukur kepada Tuhan, bukan berarti uang tiba-tiba datang. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, apa itu? Kekuatan. Dan saya percaya Tuhan yang melihara. Banyak hal, saudara mau tanya apa? Pak, kok bisa gini, kok bisa gitu Pak? Karena aku punya Tuhan, Dia yang kasih hikmat. Nah, jadi kita lewat hidup kita bawa orang, kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada sumber hikmat. Caranya gimana? Kita tuntun sama orang ini, kamu harus ketemu dengan Tuhan. Kamu harus ketemu dengan Yesus. Itu yang namanya jembatan. Amin. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menyampaikan khotbah gitu. Tapi orang bisa bertanya dalam hidupmu, kamu terus bersuka cita, rahasianya apa? Gitu ya. Rahasianya karena ada Yesus dalamku. Amin. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi maunya Tuhan apa sih? Bersyukurlah dalam segala hal, karena saya tahu bahwa lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara selam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara nanti akan dilayani. Itu ada 2 yang belum. Saudara angkat tangan aja dulu, angkat tangan, jangan diturunkan sebelum saudara menerima dan dilayani. Oke. Angkat tangan 2 boleh, menyerah berarti ditodong ya. Oke. Kalau sudah semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Salib telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih buat firman-Mu yang datang buat kami pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa tujuan Tuhan memanggil hidup kami adalah untuk menjadi penghubung dengan begitu banyak orang yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami, pakai kami, urapi kami untuk menjadi penghubung kerajaan Allah, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini atau malam hari ini, kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus,
Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami. Urapi roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan berkaryalah atas kehidupan kami. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala-Mu. Sebab roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah buat setiap kehidupan kita. Tubuhnya dipecah-pecahkannya, supaya setiap kehidupan saudara yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya setiap kita disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita. Sebab pada malam waktu yang diserahkan, kemudian ia mengambil cawan. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Darah Tuhan dicurahkan untuk menutupi setiap pelanggaran kita. Dan dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Sebab dia selalu memberikan pengampunan buat setiap kita. Dan jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuh dan darah-Mu pulihkanku, sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan karena korban-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, ku bersyukur Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Engkaulah Raja, nyanyikan Dia dalam hidupmu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan. Hidupku berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku sorak-sorak
buat firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas kami. Kami tidak berhenti sampai di sini. Sebab kami tahu kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi penghubung-penghubung umat-Mu bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk bergabung dalam MWM Gathering yang akan diadakan Selasa 26 November pukul 18.00 bertempat di NOG Resto, Perum Gunung Batu C2 Jember. Jangan lewatkan momen ini untuk bertumbuh, berbagi, dan memperkuat iman bersama putri-putri yang luar biasa. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ibu Karlina dan berinvestasi hanya Rp20.000. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml dan karton tempat telur sebagai hiasannya. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas. Pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 24 November. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Puji nama Tuhan, kita panggil anak-anak raja, anak-anak hebat luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Oke, mari silahkan. Ya. Ini adalah orang-orang hebat, anak-anak hebat yang akan dipakai Tuhan. Luar biasa saudara ya. Saudara bisa angkat tangan saudara sebagai tanda sepakat dengan orang tua. Terima kasih Tuhan. Buat anak-anak hebat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak ini. Engkau mempercayakan mereka ada di dalam kehidupan kami. Bukan dengan sebagai
kebetulan Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan punya rencana dan tujuan yang hebat buat anak-anak kami. Oleh sebab itu kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Diberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Diberkati sekolah mereka, studi mereka. Bahkan kesehatan mereka dipagari dengan pagar berapi yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga penyakit sampar, penyakit menular kami tolak dalam nama Yesus. Anak kami, anak yang sehat, di tengah-tengah lingkungan sekolah dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan, niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kami patahkan dan kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak kami, masa depan mereka kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para orang tua yang dipercaya untuk anak-anak ini boleh berada dalam lingkungan mereka. Kami berdoa kiranya hikmat yang datangnya daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga dengan kekuatan ilahi mereka membesarkan anak-anak ini sampai kepada tujuan ilahi yang Tuhan tentukan bagi setiap mereka. Dan bagi gereja ini, buat anak-anak kami Tuhan, kami percaya pakai gereja ini untuk memperlengkapi anak-anak kami ini Tuhan, untuk menemukan destiny ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami lepaskan berkat ini, dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun dalam hidup anak-anak kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur, dengan kekuatan yang baru datangnya daripada Tuhan. Amin. Mari. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang. Sekali lagi katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, gereja kita ada bekerja sama dengan My Home untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bisa diminta di setiap GKK ya, kartu ini. Dan kemarin sudah ada yang dibagikan. Kalau udah yang ada dibagikan, ada nama-nama yang sudah tercantum. Mari kita mau sama-sama mendukung, berdoa. Dan bagi yang belum menerima nanti minta di GKK masing-masing ya. Tuhan, kami sepakat bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan nama-nama yang sudah dituliskan di setiap kartu ini Tuhan. Mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang lama tidak ke gereja Tuhan, dan mereka yang sedang sakit dan memiliki masalah di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka juga yang belum bergabung di dalam KM Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah mujizat-Mu itu nyata buat mereka Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan bahwa pekerjaan-Mu heran dan ajaib. Itu yang kami lihat Tuhan, itu yang menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati persembahan yang kami tabur di tempat ini Tuhan.
Biarlah persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di Kabupaten Kota Jember ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa,